adalah larutan ajaib dari sisa dapur yang ada di rumah kita. Setiap hari kita menghasilkan sampah, baik sayuran maupun buah-buahan, dan sudah kita fermentasi dan jadilah ini cairan ajaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cici Petani Kantoran. Kali ini Cici Petani Kantoran akan memanen salah satu hasil dari fermentasi yang teman-teman mungkin sudah melihat juga di video sebelumnya, yaitu dalam pembuatan ekoenzim. Seperti apa sih hasilnya dan apa saja kegunaannya yang kita dapat apabila kita memanfaatkan sisa dari bahan dapur atau sampah ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari video sebelumnya bahwa ini dibuat dari sampah dapur, yaitu dari kulit buah-buahan, sisa potongan buah-buahan atau sayuran yang kita fermentasi selama 3 bulan. Hasilnya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Tentu saja yang pertama tujuannya adalah kita untuk mengurangi sampah dapur kita. Daripada dibuang ke tempat sampah, setiap hari kita manfaatkan untuk keperluan di dapur kita sendiri. Karena sesudah difermentasi, dia sudah menjadi ada perubahan ya secara ininya, dia akan diolah oleh alam, yaitu dengan air dan menggunakan gula merah. Perbandingannya ini ya teman-teman, 10 bagian air, 1 bagian gula, dan 3 bagian dari sampah sayuran dan buah-buahan. Ini kita membuatnya sekitar 25 bulan 3. Ini ada kita tandain ya, 25 bulan 3 2024, dan hari ini 2000 bulan Maret, April, Mei, Juni. Jadi sudah 3 bulan nih, 25 bulan 4. Seperti apa sih hasilnya? Untuk perkembangannya, progresnya juga sudah ada ya teman-teman kemarin di video yang kedua mengenai pembuatan ekoenzim. Nah ini seperti ini, dan kalau dicium ini baunya wangi ya. Kemarin saya sudah coba, saya sudah jelaskan bahwa ini wanginya kayak peyem ya karena fermentasi. Wangi seger banget nih. Nah sekarang kita akan melakukan pemanenan untuk ekoenzim, dan nanti kita gunakan untuk apa saja. Yuk kita mulai. Jadi untuk pemanenannya kita akan saring ya. Kita akan saring, kita siapkan wadah yang bersih. Cukup banyak ya, hampir setiap hari kita pasti ada kulit pepaya, kulit mangga, ataupun potongan sisa sayuran masak di dapur kita pasti ada terus. Nah untuk sampahnya kita harus mengumpulkannya. Ini memang diperlukan kemauan, diperlukan tekad, kemauan dan niat yang tulus, yang baik untuk mengurangi sampah yang kita hasilkan setiap hari dari rumah tangga. Untuk Cici Petani Kantoran, sampahnya ini di dapur itu selain kita coba memilah-milah antara plastik dan bukan, untuk sampah sayuran organik itu pertama dibuat kompos, yang kedua adalah membuat seperti ini ya teman-teman. Ada beberapa yang bisa kita jadikan pupuk untuk tanaman. Ini ampasnya, bahkan ampasnya pun ini berguna untuk kesehatan. Kita bisa membuat namanya bantal ya, bantal kesehatan dari ampas ekoenzim. Bayangin tuh ya teman-teman, kurang bagus gimana ini, kurang baik gimana alam memberikan kepada kita. Jadi ampasnya pun jangan dibuang, ini bisa menjadi starter untuk ekoenzim berikutnya. Selain itu juga bisa dibuat yang namanya bantal kesehatan. Kayak apa sih bantal kesehatan dan apa fungsinya, nanti ya kita akan membuat videonya lagi. Ini sekarang kita lagi menyaring ya teman-teman. Ya, pasnya saya kumpulin. Daripada dibuang, kita bisa memanfaatkannya, dan ini berguna karena ini banyak bakteri
biasanya kita menggunakannya itu untuk pembersih ya. Kalau teman-teman setiap hari ibu rumah tangga pasti menggunakan pembersih lantai, pembersih kaca-kaca. Nah ini untuk cairan ekoenzimnya kita bisa menggunakannya, jadi nggak usah membeli. Kembali lagi kita bisa menghemat uang. Kita bisa menghemat uang dari barang yang sebetulnya kita buang nih. Ini bekas buah nih, waktu itu lagi seneng-senengnya semangka, senang-senangnya pepaya, pasti setiap hari sampai sekarang masih ada. Nah ini dia ya teman-teman, wanginya segar. Jadi jangan sangka bahwa ini bau cina ya, sampah. Ini segar banget nih. Ini masih pagi sebelum kita berkegiatan ke kantor atau berkegiatan lainnya. Bagi ibu rumah tangga bisa seperti ini nih, hanya paling 5 menit ya nyaringnya udah dapat segini nih. Kita akan kumpulkan untuk ininya dan untuk wadah ininya, nanti kita akan cuci untuk pembuatan ekoenzim berikutnya. Untuk ampasnya ini sebetulnya bisa menjadi starter untuk ekoenzim yang kita akan buat di berikutnya ya teman-teman. Nah ini udah selesai, ini yang udah 3 bulan. Yang ininya jangan dibuang karena kita kan tujuannya juga untuk mengolah sampah, jadi akan kita gunakan untuk apa? Kita lihat bagaimana cara membuat bantal kesehatan dari ampas. Dari ampas saja bisa jadi bantal ya, kayak apa. Nah ini ya teman-teman, ini adalah larutan ajaib dari sisa dapur yang ada di rumah kita. Setiap hari kita menghasilkan sampah, baik sayuran maupun buah-buahan, dan sudah kita fermentasi dan jadilah ini cairan ajaib. Ajaibnya seperti apa ya. Udah selesai ya, ini kita saring untuk ekoenzimnya. Sekarang kita akan tempatkan di botol-botol kecil. Kembali lagi saya ngumpulin kalau ada botol-botol bekas seperti ini, walaupun aslinya terus terang saya kurang banyak karena mengurangi juga ya untuk yang seperti ini nih, supaya enggak ini kita pakai ini deh, pakai alat bantu ya supaya enggak berceceran nih, supaya ini tersimpan rapi. Kita akan simpan di botol-botol kecil seperti ini. Walaupun ini botol-botol sebetulnya saya juga agak menghindari ya, kalau bisa kita menggunakan tumbler supaya mengurangi penggunaan sampah. Ini hampir, kalau nggak salah ini sekitar 1 liter ya, dapat 1 liter dari satu wadah, sedangkan Cici Petani Kantoran membuatnya ini cukup banyak nih. Ada beberapa pemanenan, ini yang hari ini, kemudian tanggal 30 juga ada pemanenan untuk ekoenzimnya. Ini udah 1 botol, nanti kita akan beri tanda ya, 1 botol. Selain itu, ekoenzim ini juga bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman. Nanti dosisnya seperti apa akan Cici Petani Kantoran buatkan videonya. Beberapa pupuk organik itu bisa kita buat dari sampah-sampah yang ada di dapur kita. Jadi bagi teman-teman yang pengen mencoba untuk bercocok tanam atau berkebun di skala rumahan, jangan takut harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pupuk ya, karena beberapa pupuk itu bisa kita hasilkan dari limbah di dapur kita. Daripada kita menambah sampah, lebih baik kita manfaatkan, bahkan bisa menghasilkan ya. Bisa teman-teman lihat, Cici Petani Kantoran udah bisa panen bawang merah, bawang daun, sayur-sayuran, bahkan kemarin bikin kebun pecel. Nah ini udah selesai. Wanginya segar nih. Jadi ini mengandung bakteri yang bisa membantu proses
kebersihan ya, untuk kebersihan kita. Kemudian kita akan beri tanda. Ini memang sifatnya asam, jadi kalau kita menggunakannya untuk tanaman, kita harus memperhatikan dosisnya, jangan sampai tanamannya keasaman. Ini ekoenzim 25, ini panennya ya 25 bulan 6. Ini ekoenzim 25 bulan 6. Udah dapet 2 botol, masih banyak lagi di sana yang bisa kita panen, bisa kita manfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Apa aja, ikutin lagi yuk. Jadi ada juga penggunaan, ini bisa kita gunakan untuk campuran dari pembersih piring, pembersih lantai, kemudian tadi bersih-bersih meja ya teman-teman. Jadi kita bisa menghemat. Bayangin aja kalau misalnya kita biasanya membeli segini, ini sekitar 600 ml, sekitar 9.000 atau 10.000 ya cairan pembersih yang ada di minimarket ataupun di warung. Sekarang kita bisa menghemat, ini dapat 3 nih, hampir 30.000 dong dengan ini ya, kita nggak usah beli. Untuk penggunaan dari ampas ekoenzim seperti ini untuk bantal kesehatan dan apa manfaatnya, tunggu ya videonya yang berikutnya. Dan juga bagaimana menggunakan ekoenzim untuk tanaman kita ya, untuk pupuk, tunggu juga ada video lanjutannya. Jadi banyak banget hanya dari sampah dapur seperti ini kita menggunakannya, biasanya kita buang, tapi kita fermentasi menjadi bahan yang berguna untuk kebutuhan di rumah tangga kita sendiri. Segitu aja teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, klik subscribe-nya. Cici Petani Kantoran mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.